Terima kasih atas tambahannya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada BPJS. Layanannya itu harganya berapa, dapatnya apa? Ketenaga kerjaan berapa, kesehatan berapa? Siap. Oke, matur nuwun Bapak Komisi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan, saya berbicara sebagai BPJS Kesehatan. Bapak mengapunten kalau untuk aturan BPJS Tenaga Kerja terus terang saya tidak tahu karena beda lembaga. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan ini nanti teman-teman BPD akan masuk sebagai pekerja penerima upah, di mana iuran mereka minimal dihitung dari UMR, Bapak. Jadi kalaupun misalnya gaji dan tunjangan tidak sampai UMR Trenggalek, ini dihitungnya akan senilai UMR. Katakan UMR Trenggalek di tahun ini 2 juta, maka akan diambil 5% dari 2 juta tersebut. 1%-nya ditanggung oleh pekerja, yang 4% ditanggung oleh pemberi kerja. Tapi kalau memang sampun masuk ke tunjangan semua, artinya berarti 5% dipikul oleh pekerja semua. Ada memang yang seperti itu. Jadi itu hitungannya sekitar 100.000. Itu untuk 5 orang. 1 orang pekerja, istri atau suami sah, dan 3 orang anak. Nggak sah. Sah. Nggak sah. Bunyinya gitu, tidak usah diinterpretasi, bunyinya aturan seperti itu. Jadi 5 orang ini pasangannya cuma 1, anaknya 3. Bukan pasangan 2, anak 2. Nah, kemudian untuk hak kelasnya ini ada di kelas 2, Bapak. Hak kelas rawat inapnya di kelas 2, di mana kalau dihitung sebagai pekerja mandiri, kalau kelas 2 ini hitungannya 100.000 per kepala. Jadi lebih murah jauh banget. Seperlima, iya. Harusnya 500.000 ini, Bapak. Kalau untuk perawatan apa saja yang bisa diberikan, kalau untuk BPJS Kesehatan hampir semua perawatan bisa diberikan, baik itu dirawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan di rumah sakit maupun rawat inap di rumah sakit. Yang tidak ditanggung hanya beberapa yang berbunyi di Perpres, seperti misalnya upaya bunuh diri, hal-hal yang bisa dicegah, wabah, kecantikan, model-model yang seperti itu. Tapi kalau untuk sesuai indikasi medis, semua bisa ditanggung. Angkatan Bapak mungkin yang bisa saya sampaikan. Izin, tadi kami juga sempat melakukan penghitungan secara kasar untuk kebutuhan jika semua BPD dimasukkan 9 kali 152 desa kali 12 bulan dikali 100.000 ini sekitar 1,6 M, 1,65 ini. Oke, misalkan Bapak atau nuwun BPJS yang mana? Iya, yang mana Mungkin dari BPJS memberikan penjelasan. BPJS Ketenaga Kerjaan hadir nggak? Diundang nggak? Oh belum. Oke, nanti diberi kesempatan oleh rekan-rekan ya. Demikian tadi paparan dari penjelasan dari Pak Sekda, PMD dan BPJS Kesehatan. Saya ingin memperdalam ini. Kita itu kalau di kabupaten kan sering dapat anggaran yang sifatnya blok grant. Bisa nggak kita kasih? Tadi penjelasan dari PMD kan kalau kasih maksudnya itu pengen ngei BPD harus ngei 70% tadi. Masuk APBDes. Nah yang mana misalnya tadi BPJS dikasih 1 miliar itu yang bisa dialokasikan hanya 300 juta kan itu, yang 700 juta tidak ke tidak ke perangkat.
Nah, bisa nggak kita memberikan anggaran yang sifatnya block grant? Sehingga tidak harus ikut yang 70% ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera kita semua. Pimpinan dari Dapat 1, dari BPD, Pak Sekda, Bapak Ibu dari BPD. Dan mungkin saya menjawab ini adalah karena saya pernah di dinas PMD saja. Bukan kami sebagai di badan keuangan. Jadi memang tadi sudah didahulukan oleh Pak Sekda bahwa kita di 2023 ini mengalokasikan tambahan anggaran ADD itu sebesar 1 miliar. Di sisi lain, DD ada kenaikan sekitar 4,9 miliar. Jadi sekarang ini dana yang masuk ke desa itu tambahannya di tahun 2023 ini sebesar 5,9 miliar. Ya. Terus bagaimana terhadap cacaannya, ya? Bahwa memang betul ya, sampai Pak Joko, bahwa ketentuan yang tidak di desa itu adalah ketentuan 30-70. 30-70 itu adalah dari dana APBDes. Saya APBDes. Ketika APBDes-nya itu adalah 2 miliar, berarti yang 30% kali 2 kan sekitar 600 juta. Itu bisa digunakan untuk SIPTA, operasional itu kalau nggak salah sih. Operasional semua ya. Tidak cuma insentif saja. Biaya operasional BPD, tunjangan BPD. Nah ya, kan tadi sih tapi dan tunjangan itu. Artinya apa? Yang 70% itu baru bisa digunakan untuk bidang yang lain. Ada 4 bidang itu ya. Ada bidang dengan pemerintahan, kemudian pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Ada 4 ini dan bisa juga nanti menganggarkan penggunaan belanja tidak terduga yang untuk bencana dan sebagainya. Kalau saya Bapak Ibu, yang harus kita cari sekarang ini adalah apakah memang sekarang itu sudah benar-benar 30%? Itu kan yang harus dicari. Betul. Itu menurut kami. Baru nanti bisa kita berbicaranya ke sana. Kalau saya itu dulu. Terus bagaimana Pak? Memang betul tadi yang saya sampaikan oleh Pak Ketua Komisi 1. Dana block grant, bukan block grant saja Bapak. Dana APBD itu yang ketentuan 30-70 itu adalah semua kecuali bantuan keuangan. Bantuan keuangan khusus itu di luar ketentuan 30-70. Tetapi kalau misalkan nanti adalah dana pendapatan asli desa, kemudian ADD, ya, kemudian bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi itu ya, harus patuh pada ketentuan 30 dan 70. Tetapi di luar itu yang dana spesifik bantuan keuangan khusus itu tidak patuh pada ketentuan 30 dan 70. Langsung kasih Kira-kira ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto dari Pak Dobra. Demikian tadi ya sudah cukup jelas ya. Ini sementara kesejahteraannya pengen naik, PADC dinaikkan. Jadi dengan 30% itu yang naik. Terus dicermati apakah APBD itu sudah mengikuti aturan 70-30 atau masih belum taat aturan itu. Nah, itu. Karena HE kesejahteraan jenengan itu ada di 30. Jadi harus cermat mencermati APBD. Itu jangan. Sebelum kami lempar lagi ke asosiasi BPD, Bapak Ibu anggota Komisi 1 ada yang menambahkan? Oke, Bapak, Kusmanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami menyampaikan permintaan maaf, tadi memang Komisi 1 sama dengan Komisi 1 rata-rata itu nampaknya bukan hanya telah tapi menyampaikan satu terus
Tadi Pak Sekda telah menyampaikan, Kapolda maupun PMD telah menyampaikan, sebetulnya Sumatera sudah agak lampu terang itu sudah ada. Namun kalau saya sendiri mengamati, sebetulnya ini tergantung pada penjenengan sebetulnya di pemerintahan di sana. BPD Diwani Desa, Pak Lurahnya punya itu jenengan sebagai salah satu padokan yang untuk meregulasi anggaran yang ada di pemerintah desa. Satu di antaranya terkait dengan adanya silta, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada kepentingan di intern penjenengan yang baik. Saya paham sekali. Kalau di sana kering, saya yakinnya sikapnya begini garing. Tetapi kalau desanya itu kaya raya peloh, kelas dapat kerja. Kalau kering kan kelas saya kira. Kalau kelas pasti saya yakin tunjangannya tetap keren. Iya. Nah, saya berpesan mulai tahun yang kemarin di antara ketua BPD, anggota BPD bersama pemerintahan desa satu seiring sejalan. Ini kan kunci atau konsep yang pertama. Sini Pak, coba saya sangat Nah, moga Pak, ayo kasih tahu. Lek nanti Pak Lurah sama ketua BPD tak perangkat BPD itu tidak bisa klop untuk menuju kesejahteraan panjenengan mesti akan sedikit banyak tidak sesuai dengan harapan panjenengan. Iya kalau saya dengar di Bugalan khususnya yang ada di Sidoarjo, BPD-nya agak bulat titik yang mau tanda tangan di dalam RKPD kemarin Krononopo dulu dianggarkan 10 juta di Sidoarjo sekarang tinggal 1,5 juta karena kepentingan pemerintah desa. Nah itu kan menjadi kekurangan dalam konteks yang mau disampaikan pada itu. Prinsipnya adalah kepala desa dimonetisakan penjenengan minimal kalau kita mengambil demokratisnya lewat Pak Lurah, kalau kita mengambil aspiratifnya melalui penjenengan, barulah Jokomoto BPD itu mitra penjenengan. Kita sama-sama punya kepentingan yang sifatnya membangun pemerintahan desa. Kalau patokan sudah seperti ini, yo, BPD ini buat TRC, yo, Barulah. Tak ada di rumah, ya. Kosong aku masuk ke dalam meja api, jadi rotok menuju jalan yang dibakar. Tetapi kalau BPJS ketenaga kerjaan dan tadi itu saya sangat kayugiani karena penjenengan selaku aparatur pemerintah desa yang melalui SK yang telah ditetapkan oleh saudara Bupati. Minimal secara dalam sehat kita di dalam bekerja itu mesti harus ada minimal kekuatan hukum yang tetap dari sisi kinerja selama menjadi anggota BPD. Dan dua, mohon cermati dulu lek gendang oke perdes itu yang menjadi salah satu dasar utamanya untuk mencari PADES kita supaya agak sedikit ya tambah sumber-sumber pendapatan dari desa ini yang harus menjadi salah satu fungsi penjenengan. Dan BPD yang harus punya tanggung jawab. Lek perdes itu tidak mengcover dari satu contoh ada pasar desa, satu contoh desa punya galian C, satu contoh punya potensi yang mendapatkan PAD yang tinggi. Lalu itu tidak dituangkan di dalam peraturan desanya melalui pemerintahan desanya kan ketinggalan Mas.
Kalau fakultasi sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait tentang pemerintah desa di pasal 40 yang direvisi jadi pasal 47 ada kewajiban kepada pemerintah desa. Tapi yang 30%-nya kan penjaringan kan urung oleh apa-apa. Gitu. Oleh PDP, tak boleh sebelum sengon itu malah. Tak boleh kita ngomong gedung kurang, kita ngomong Adi Soko, Malasan, Kadirego, Gemblok. Tak boleh ngomong Bendungan, Kota Putih, maupun Raja. Depok buatan, Pak. Depok yang nemen. Buatan. Tidak. Saya Depok. Insya Allah Depok itu lebih dari 3 kali lipatnya dari Perbu 47. Terus Artinya kalau ngapunten kalau diambil Depok, Bendungan di Grab Biau ya saya juga tidak setuju. Karena ngapunten, kepala desanya juga mantan anggota dewan. Wah, berarti sejahtera, alhamdulillah. Nah, itu artinya ya. Harapan saya kan seperti itu. Berarti ketua BPD-nya sama pemerintah desanya berarti menjadi mitra yang bagus. Kan harapan saya kan itu toh, Mas. Pak BPD itu ya, jadi dasar itulah dari BPD harapan kami yang 30% untuk tanda cinta itu dari tunjangan panjenengan memang dikelola itu sebelum ditetapkan menjadi RKPD minimal penjenengan kudu dulu BPD itu naik gede urung kegiatan BPD itu tidak harus ditabrak itu kan tidak namanya tambahan tunjangan kan macam-macam kan macam-macam kan begitu aja bukan kecil tidak ambil aku mau mengerti semua kok karena itu ya sampai kami calon bila benar mengerti lah untuk kesehatan saya oke mendukung dengan kalau masalah serta dan lain-lain pokok-pokok lurah kalau ditambah masih Pak Ketua dan Ruang Limbah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusmanto.